Ya, di segmen awal tadi pemirsa sejumlah sentimen juga sudah kami sampaikan, namun kami rangkum kembali dalam market spotlight berikut ini, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melemah dalam perdagangan di awal pekan kemarin di 6.627. Secara intraday pemirsa, IHSG bahkan sempat menyentuh posisi 6.500 atau level psikologis. Nah, saham brand ini masih menjadi pemberat pemirsa dengan pelemahan 5,34%. Dan bukan hanya saham brand tetapi berbagai saham blue chips lainnya ya seperti Telkom. Kemudian pemirsa ada saham cuan yang kembali sentuh auto reject bawah atau anjlok 19,87%. Dan ada laba pemirsa dari Indosat yang mencapai 4,91 triliun rupiah, namun sahamnya justru melemah 13,51% ke 1.920. Ini dia tiga market spotlight atau yang menjadi highlight dari market bus pada pagi hari ini pemirsa. Dari market spotlight kita bergeser pemirsa melihat agenda ekonomi. Ada pidato Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian ada tingkat pengangguran dari Prancis pemirsa, pantauan penjualan retail dari Inggris dan sejumlah informasi lain termasuk indeks kepercayaan konsumen dari Indonesia. Dan kita ke agenda emiten. Ada rapat pemegang saham dari maksud kami OBMD, kemudian XCL rencana RUPSO emisi sukuk ijarah berkelanjutan, kemudian rencana RUP obligasi berkelanjutan, Amor DPS dividen tunai interim, dan Mora pembayaran ijarah fee. Dan kita update dari Asia pemirsa, pada pagi hari ini indeks-indeks utama di kawasan regional Asia apakah mengikuti bursa global Amerika dan Eropa yang kita lihat menguat pemirsa pada penutupan kemarin. Ada Nikkei Jepang pemirsa, kemudian Straits Times Singapura, Kospi Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong yang terpantau mayoritas menguat kecuali Straits Times yang masih turun 0,19%. Nikkei Jepang juga menguat namun tipis 0,04%. Sejauh mana ini bisa menjadi booster untuk indeks harga saham gabungan melakukan pembalikan arah pemirsa pasca tertekan cukup dalam sudah 2 hari berturut-turut. Dan pemirsa pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Mas Andika, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Mas Andika. Indeks harga saham gabungan kalau kita lihat tertekannya yang paling dalam itu adalah mungkin 2 hari berturut-turut terakhir ya, di Jumat, kemudian hari Senin. Tapi kalau kita lihat secara lebih jauh sebenarnya sejak tanggal 3 Februari itu mulai tertekan, tanggal 4 hijau, tapi sisanya 5, 6, 7 sampai tanggal 10 kemarin itu indeks harga saham gabungan bergerak di teritori negatif dengan pelemahan dalam sepekan sudah 6% dan net foreign sell di pasar reguler sudah 4,62 triliun rupiah. Kalau dikatakan ada kaitannya dengan pemangkasan anggaran dari pemerintah di mana APBN itu dianggarkan ada pemangkasan sebesar 306,69 triliun rupiah. Anda selaku pengamat pasar modal, bagaimana tanggapan Anda? Oke, memang Mbak, kalau kita lihat IHSG memang parahnya itu sejak hari Kamis ya turunnya ya. Udah diawali dengan perbankan big caps. Di hari Kamis itu IHSG turun 2,12%. Dan memang kalau kita lihat untuk seminggu terakhir ini ya kurang lebih pemangkasan anggaran itu memang sedang headline nih di media-media nih. Ya kalau saya lihat memang berpengaruh. Karena memang kalau seperti kementerian banyak yang dipangkas anggarannya nantinya seperti belanja-belanja kementerian akan berkurang dan tentunya akan berpengaruh ke sektor real. Misalnya kalau misalnya kementerian belanja ATK dikurangin nanti untuk perusahaan-perusahaan yang terkait berkurang. Misalnya juga ada rapat-rapat di hotel seperti itu Hmm. nanti juga untuk sektor properti dan transportasi juga tentunya mengalami penurunan untuk revenue. Nah, ini bisa jadi menjadi penurunan daya beli untuk masyarakat ke depannya karena sektor real akan uh, berkurang ya pendapatannya karena adanya pemangkasan anggaran di kementerian seperti itu Mbak. Itu dampaknya kurang lebihnya. Bisa juga misalnya sektor konstruksi dipangkas lalu proyek-proyek konstruksi itu
nanti diberhentikan atau ditunda, nanti pekerja-pekerja konstruksi bisa jadi dirumahkan untuk sementara waktu, sehingga kan ini nantinya pegawai-pegawai itu tidak mempunyai pendapatan dan daya belinya menjadi berkurang dan tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian kita karena turunnya daya beli masyarakat. Seperti Baik. itu, Mbak. Berarti ujungnya ini adalah faktor karena menurunnya daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi sejumlah emiten yang terkait dengan sektor-sektor tersebut. Di satu sisi, padahal pemerintah ini ingin menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik ya yang lebih optimal, tetapi di satu sisi ini untuk saat ini ditanggapinya negatif oleh market karena mungkin akan mengadjust target laba dari sejumlah perusahaan di akhir tahun ya. Ya, betul, Mbak. Kan ini kebijakannya di awal tahun ya, mungkin akan terlihat itu di kinerja Q3 ya, Q3, Q4 seperti itu, dan Baik. Q2 harusnya. Bahkan sudah mulai dari kuartal ketiga ya, baik. 17 kementerian dan lembaga ini tidak mengalami pemangkasan anggaran. Beberapa di antaranya mungkin nggak terlalu berkaitan dengan sektor-sektor di pasar modal. Ada Polri, kemudian Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, kemudian lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, lolos dari rencana pemotongan anggaran. Begitu pula lembaga kepresidenan. Bagaimana Anda sebagai pelaku pasar juga melihat beberapa kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemangkasan? Ya, lembaga-lembaga tersebut tampaknya tidak dipangkas karena memang sangat penting ya, seperti Kementerian Pertahanan untuk menjaga stabilitas negara dari serangan luar negeri maupun Polri yang memang untuk menjaga stabilitas dalam negeri, sehingga memang menurut saya ini penting juga untuk anggaran-anggaran Polri dan Kementerian Pertahanan dan anggaran kementerian lain yang penting untuk menjaga stabilitas negara karena memang stabilitas negara adalah salah satu itu ya tonggak pertama yang melindungi untuk ketertiban di masyarakat, karena kalau ketertiban masyarakat itu terjadi sehingga memang stabilitas ekonomi nanti juga bisa lancar kalau misalnya ketertiban umum itu di dalam negeri berjalan dengan baik, Mbak. Seperti itu. Baik, memang di satu sisi itu memang dibutuhkan begitu seperti Kementerian Pertahanan yang Anda sampaikan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana pelaku pasar, Mas Andika melihat kemampuan pemerintah nih dalam mengelola anggaran? Seberapa penting hal ini sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi Indonesia yang kuat? Oke, kalau saya lihat memang fokus pemerintah di awal kepemimpinan presiden terbaru ini fokus pada program makan bergizi gratis ya. Mhm. Dan nampaknya ini menyedot anggaran yang cukup banyak. Sehingga banyak juga ya imbasnya ini seperti eh, proyek IKN tidak jalan lagi dan kementerian-kementerian yang dipangkas. Nah, menurut saya memang pemerintah ini memfokuskan ini yang membuat anggaran-anggaran ini bersifat keteteran gitu ya, Mbak ya, menurut saya. Sehingga memang untuk saat ini nampaknya pemerintah ini akan lebih berhati-hati nih untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang memang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat sehingga investor-investor asing gitu keluar dari Indonesia. Gitu, Baik, Mbak. investor asing keluar dari Indonesia dan dalam sepekan saja nilainya sudah 4,6 triliun rupiah di pasar reguler. Kalau kita tarik lebih jauh, satu bulan itu 6,76 triliun, kemudian 3 bulan itu 32,4 triliun rupiah. Year to date itu mencapai 8,82 triliun rupiah. Anda melihat apa fenomena dari net foreign sale ini apakah kemungkinan masih akan berlanjut atau justru sebaliknya? Dan apa yang perlu diantisipasi di tengah indeks harga saham gabungan yang sudah sempat naik ke 7 ribuan bahkan di 7.324 tapi sekarang mendekati level psikologis lagi di 6.500. Oke, kalau saya lihat memang investor asing itu kabur karena disebabkan oleh nilai tukar rupiah kita ya yang udah 16.400-an seperti itu ya, ada sempat 16.400-an, dan ini membuat investasi di Indonesia kurang menarik ya Mbak di mata asing, sehingga untuk investor lari lagi ke luar negeri. Terus juga adanya perang dagang yang membuat ketidakpastian ekonomi global juga membuat investor asing meninggalkan Indonesia. Lalu saya lihat juga suku bunga The Fed yang memang
agak konservatif ya. Penurunannya di tahun ini sekali dua kali itu juga membuat para pelaku pasar wait and see dan justru keluar dulu nih dari pasar modal Indonesia karena lebih menarik untuk investasi di Amerika seperti itu, Mbak. Baik, jadi Anda melihat kecenderungannya ini masih akan seperti apa? Ada peluang untuk pembalikan arah kah? Atau net foreign sale masih akan tetap berlanjut? Mengingatkan dari global juga banyak sentimen yang dalam tanda kutip ketidakpastian ya ketika misalnya presiden baru dari Amerika Serikat mengeluarkan statement yang lebih ke arah negosiasi misalnya tarif dan lain sebagainya. Eh, apa langkah antisipasi yang sebaiknya dilakukan oleh para investor khususnya retail di tengah kondisi saat ini indeks yang cenderung turun? Oke, kalau saya lihat memang untuk para pelaku pasar sendiri, better kita lebih condong itu ya, menyiapkan cash gitu. Menyiapkan cash nantinya kita akan lebih untuk nyerok atau beli saham yang ketika dia sudah ngasih sinyal reversal seperti itu Mbak. Kalau untuk sekarang ini memang kalau menurut saya masih akan ada potensi penurunan untuk IHSG ya. Paling kalau rebound-rebound itu cuma technical rebound dalam jangka pendek, sehingga memang untuk sebulan ini indeks masih akan tertekan, Mbak. Untuk Masih jangka akan pendek. tertekan Dan ya. Oke, asing masih berpeluang untuk net sell. asing masih Melihat, berpeluang net sell. uh, Indeks masih akan tertekan, asing berpeluang masih akan net sell. Nah, banyak yang sudah menilai ada peluang IHSG ke 6.500 itu kemarin sudah sempat tersentuh meskipun kembali mengalami penguatan masih di teritori negatif tetapi ada pembatasan kerugian di sana. Nah, Anda sendiri kalau dari Kanaka Hita Solvera Mas Andika ada target di level berapa untuk indeks harga saham gabungan kalau memang Anda katakan tadi masih berpeluang untuk melanjutkan pelemahan? kalau kita lihat secara teknikal ya Mbak ya, kalau kita lihat secara teknikal memang untuk IHSG sendiri masih berpeluang untuk menguji support nih Mbak di sebentar Mbak saya lihat dulu. Untuk support kuatnya ini IHSG di kisaran 6511 Mbak, 6511. Nampaknya nanti IHSG akan menguji support tersebut Mbak. Untuk jangka pendeknya IHSG nampaknya masih akan berpotensi rebound jangka pendek ke 6750 hingga 6800 menurut saya. Oh, 6511 level terendah bahkan lebih dari 1 tahun terakhir ya. Level terendah setahun itu hanya di 6585, tapi Anda katakan ada peluang yang terkuat di 6511 ya. Betul Mbak, itu support dari tahun 2022 ya. Mhm. Gitu. Ada peluang akan ke sana lagi untuk indeks harga saham gabungan. Baik, eee, selalu ada peluang tentunya di tengah pelemahan, meskipun Anda katakan ya lebih baik cash dulu, bagi yang ingin memanfaatkan peluang dan melihat beberapa saham yang mungkin sudah dikatakan cukup murah, mungkin misalnya dari saham-saham Prajogo Pangestu atau saham-saham blue chips lainnya yang sudah melemah cukup dalam, ada peluang-peluang itu, Mas Andika? Kalau misalnya saya lihat, kalau misalnya para pelaku pasar ingin membeli saham-saham yang murah justru ke lebih perbankan ya Mbak karena dividen yield-nya sudah menarik gitu. Kalau emang niatnya untuk investasi jangka panjang mulai buy on weakness saham-saham perbankan big caps ya seperti Mandiri, BCA, BRI seperti itu ya. Mbak kalau memang untuk jangka panjangnya dan karena itu kita bisa mendapatkan dividen kalau untuk saham-saham trading para pelaku pasar bisa nih melihat emiten-emiten apa tuh CPO karena harga CPO terus naik dan juga saham-saham emiten emas yang karena harga komoditas emasnya all time high lagi seperti itu Mbak. Baik, kalau yang mau melihat fundamental dan memanfaatkan peluang, dividen begitu ya, dividen gain, lebih menarik untuk mencermati banking ya, untuk mengakumulasi banking saat ini. Tetapi kalau mau trading lebih ke komoditas khususnya yang berkaitan dengan CPO dan juga emas. Nanti akan kita ulas lebih jauh mengenai rekomendasi saham pilihan dari Anda Mas Andika. Pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Market Buzz.